Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending Raja Benteng melawan Raja Pion 2. Pion 2-nya ini mau promosi dan waktunya putih. Dipastikan putih akan menang. Ini pembelajaran endgame ini juga untuk putih dan juga untuk hitam ya. Jadi jangan diartikan kalah menangnya ya. Jadi yang penting hitam langkahnya juga bagus kalau putih mengalami kesalahan, dan putih juga langkahnya harus bagus jika hitam juga mengalami kesalahan. Jadi suatu bahan perbandingan. Jadi langkahnya suatu pembelajaran ya, pembelajaran pecatur junior sama pecatur pemula. Mari kita mulai ya. Jadi langkahnya putih apa kira-kira ya? Langkahnya putih kita coba dulu ya. Kalau kita coba A6 ya, kita coba A6 berarti ini menuju ke remis ya. Kalau A6 itu salah ya. Langkahnya ini remis ya. Remisnya bagaimana? Kadang-kadang sebagai pemain hitam pada saat pembelajaran belum tentu bisa menjalankan ini kan, karena kan bingung dengan pion mau promosi kan. Mengalami kadang-kadang pas pertandingan gitu kan, kadang-kadang bingung dengan pion yang akan promosi ini bentengnya ya. Tentunya langkahnya benteng ke C7 ya. Remisnya seperti gini. Raja ke B4, raja ke D5. Raja D5, langkahnya raja ke, suatu misal langkahnya raja ke A5, ya ditarik bentengnya. Benteng ke C8 ya. Apa langkahnya? Suatu misal langkahnya A7, ya langsung raja ke C5. Suatu misal B6, raja ke C6. Raja A6 baru ditarik benteng. H8, B7, langsung benteng ke H1. Langkahnya gini, remisnya gini. Terus apa putih supaya menang? Nggak bisa kan? Cuma bisa remis saja. Tentunya kalau jadi menteri cekmat. Langkahnya jadi kuda, B8 cek, raja ke C7, kuda narik ke C6, benteng ngecek ke A1, ditutup pakai kuda A5, benteng kali A5, raja kali A5, raja B7, dan remis. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari awal. Ya, saya ulangi lagi. Cek raja ke B4, raja ke D5. Jadi suatu misal B6. Ini tetap remis. Langkahnya apa sebagai pemain hitam remisnya? Ya tentunya benteng ngecek. Benteng ngecek ke C4, raja ke B5, benteng C5, raja B4, benteng C4, raja B5. Benteng C5, raja ke B4, benteng C4, ya ini remis bolak-balik. Karena kalau raja ke B3, pasti kalah. Ada benteng ke C6. Suatu misal dia langkahnya A6 A7 nggak mungkin benteng kali B6. Langkahnya B7 benteng ke B6. Ya kan?
Nah, suatu misal apa? Raja C3 atau Raja A4 terserah. Suatu misal Raja ke A4 ya tinggal nggak usah dimakan. Raja ke C6. Nah, ini malah menang. Jadi putih malah menang. Jadi Raja ke hitam tambah menang ya. Maksud kami ya. Raja ke A5 ya benteng ke B1 dan menang. Ya. Karena rajanya memaksakan kan ke B3. Ya, saya ulangi lagi. Oke ya, jadi harusnya tetap diambil aja remis ya. Raja ke B5 dan remis ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Cek raja ke B4, raja ke D5. Suatu misal raja ke A5 ya ditarik benteng ke C8. Kalau raja B6 ya tambah rawan bisa kalah. Dicek ke B8 ya kan. Tentunya A7 raja ke C5. Jawabannya gitu. Nah, suatu misal apa? Raja A6. Nah, kalau Raja A6, jawabannya ya benteng ditarik jauh. Benteng ke H8. Suatu misal apa? B6, ya ikutin Raja ke C6. Ya. Kalau Raja B7 nggak mungkin kan remis. Benteng cek, makan pion remis. Atau Raja makan pion aja remis. Nggak mungkin. Ya kan? Nah, B6, Raja ke C6. B7 ya sama seperti kayak tadi. Benteng ke H1 dan remis. Ya, oke ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal. Nah, ini kalau A6 terjadi remis. Nah, apa langkah yang terbaik untuk putih? Nah, yang terbaik untuk memenangkan ini B6. Jadi langkahnya putih bagus sekali B6. Jadi hitam juga cukup bagus. Nangkisnya benteng ke F1. Nah, ini langkah yang sama-sama baiknya. Jadi, nah ini suruh memilih lagi putihnya. Jadi pembelajarannya di sini. Jadi kalau langkahnya hitam juga bagus, putih juga bagus. Tapi langkahnya kalau putih ini misalkan langkah kurang bagus ya terjadi bisa remis. Kalau kalah kemungkinan kecil ya. Tapi kalau blundernya besar ya juga bisa kalah. Nah, suatu misal dia B7. Nah, ini terjadi remis. Nah, tapi remisnya gimana sebagai pemain hitam? Kan gitu. Nah, ini kan termasuk pembelajarannya untuk hitam. Tapi kalau menang untuk pembelajaran untuk putih kan gitu. Ya kan? Jadi langkahnya benteng ke C1, cek. Raja B5, baru raja ke D5. Jadi kalau pionnya jadi menteri gak mungkin karena ada benteng B1 dan malah bisa kalah. Raja B6 langkah yang terbaik. Benteng ke B1. Raja ke C7. Benteng ke C1 lagi. Apa? Misalkan raja ke D7. Ya balik lagi. Benteng ke B1. Suatu misal A6. Benteng ke B6. Nah, cara meremiskannya seperti itu. Ya. Jadi untuk pembelajaran hitam. Jadi jangan memikirkan kalah dan menang. Yang penting kita belajar bermain ending ya, teman-teman junior, catur pemula. Jadi cara memastikan untuk meremiskan, jadi pembelajaran hitam, ini pembelajaran putih, kan gitu aja. Apa langkahnya? Kalau A7 nggak mungkin, bisa kalah apa? Raja ke C7, benteng C6. Raja ke D7, balik lagi. Ya, ke B6 benteng. Raja C7, benteng ke
C6. Kalau raja ke sini nggak mungkin benteng kali pion dan remis, ya kan? Raja C7 di pen, benteng A7, raja C8, benteng B6, ya. Paham ya? Saya kembalikan. Kalau raja B8 otomatis raja ke D8 ya bentengnya ngecek. Terus dicek. Nah, raja E8 terus benteng ngecek biar naik. Begitu naik begini ke F7 baru ditarik sini. Nah, ini harus raja balik lagi kalau enggak balik kena C6, raja C7 bisa kalah. Otomatis raja ke sini, ke D7, ke E7. Nah, langkahnya ya raja ke C6, memastikan remis kan. Raja ke D8, benteng kali B7, dan remis. Ya, paham ya? Nah, jadi remisnya lewat situ. Nah, satu misal kembalikan ya. Dari sini tadi, cek situ, balik lagi benteng B6, raja C7, benteng ke C6, raja D8 ya cek terus. Cek terus. Nah, misalkan dia lari sini ya dicek terus. Lari sini ke G8. Cek lagi ya. Ini kalau larinya raja salah bisa kalah. Suatu misal raja larinya H7 ini malah bisa kalah karena jauh. Raja G7, raja C6, raja F7, raja C7. Ya, ancaman benteng makan pion sudah kalah pasti ya. Nah, kalau memaksakan gitu ya. Nah, ulangi ya. Jadi langkahnya remisnya di situ. Nah, cek. Ini raja ke D8, benteng ke D6 ya, dan seterusnya. Paham ya? Nah, kita ulangi dari awal lagi. Posisi A6 ya. Posisi A6 begini. Nah, B6 benteng ke F1. Nah, langkahnya yang bagus apa untuk putih? Supaya menang. Nah, yang bagus A6. Nah, langkahnya A6. Nah, ini langkah yang bagus untuk putih. Jadi pembelajaran ini untuk putih ya. Menangnya seperti gini. Jadi setelah B6 A6. Terus hitam melancarkan benteng ke C1. Bagus sekali langkah ini. Jadi dikasih putih dikasih membuat pilihan-pilihan terus ya kan. Langkahnya kalau langkahnya kurang akurat ya bisa remis lagi. Nah, ini untuk pembelajaran hitam kalau misalkan kurang akurat ya. Nah, langkahnya tak buat raja ke B5. Biasanya logikanya raja kan mendekat pion 2 mau promosi. Tujuannya biar membantu. Nah, ini tambah salah. Tambah bisa dipastikan remis. Ya. Teman-teman junior, pecatur pemula, perhatikan ini. Jadi, kelihatannya rajanya ini naik di B5 untuk membantu pion promosi, tapi dipastikan tambah remis. Nah, hitam menjawab raja ke D5. Suatu misal B7 tambah blunder, tambah bisa kalah, ya kan? Kalau B7 tambah kalah. Nah, misalkan dicek, B7 tambah bisa kalah, benteng ke B1. Suatu misal raja ke C5, ya raja aja. Raja ke A5, raja ke C6. Dan kalah ini. Nah, maju pion kena makan, raja A4, ya tinggal di raja ke C7. Sudah kalah. Ya kan? Jadi raja ke situ ya diputer raja ke sini aja. Nah, raja muter ke situ menangnya. Nanti setelah raja A7 ya baru kemakan itu pion itu. Ya kan? Nah, kalah ya. Kalau B7 kalah. Oke, pembelajarannya gitu ya. Jadi raja B5, raja D5. B7 kalah. Nah, langkahnya yang bagus A7, ya kan? A7 tentunya
benteng ke cek ke B1, raja masuk di A6, dan bentengnya raja ke C5. Jadi untuk promosi biar tidak ngecek, ya kan? Kalau pion B7 tambah cekmat. Nah, kalau jadi menteri, jangan makan pion B6, benteng ke A1, raja ke B7, benteng kali A8, raja kali A8, raja kali B6. Tentunya berakhir remis, ya. Paham ya, teman-teman? Nah, kembalikan posisi dari awal. Nah, pada saat dicek tadi, gitu, langkahnya tadi kan raja ke B5. Nah, ini tambah remis. Remisnya seperti itu. Ya, jadi pas pada saat raja B5 langsung di raja D5. Jadi B7 tambah bisa kalah kalau A7 remis, ya. Paham ya? Ya, kembalikan posisi dari awal. Nah, ini yang benar apa langkahnya putih supaya memenangkan diagram ini, ya kan? Nah, yang benar raja ke B4. Nah, ini tanda seru 2. Langkah ini tanda seru 2. Jadi kayak cerita, kan? Tapi yang satunya untuk pembelajaran hitam, yang satunya untuk pembelajaran putih. Jadi teman-teman harus paham ya bentuk-bentuk gini ya. Tentunya hitam langkahnya raja ke D4. Ya, raja ke D4 ini sebetulnya hitam ya tetap kalah, tapi kan kalahnya kan putih nggak tahu cara memenangkan kan, kadang-kadang harus perlu belajar kan. Ini memilih lagi antara A7 atau B7, kan gitu. Menangnya itu antara A7 dan B7. Suatu misal B7. Kalau B7 tentunya remis, ya. Kalau B7 tinggal dicek ke B1. Kalau raja A5 bisa kalah. Raja ke C3. Langsung mengoposisi. Raja ke C3. Jadi kalau maju pion A7 malah cekmat. Raja ke A2, benteng ke B4. Nah, remisnya seperti itu. Nah, jadi harus pembelajaran hitam lagi kan. Benteng ke B4. Apa langkahnya? Otomatis langkah ke A7. Tinggal cek. Benteng ke A4. Raja ke B1. Benteng ke B4. Gitu terus. Kalau naik di A2, benteng ke A4 lagi. Raja ke B1, benteng ke B4. Raja ke C1. Nah, ini. Raja C1 kan pas mengoposisi. Ditarik benteng ke H4. Ya kan? Nah, dengan ancaman cek di H1. Otomatis jadi kan belum berani. Dia memastikan raja ke D1. Tetap mengoposisi. Raja ke D3. Raja ke E1. Raja ke E3. Raja ke F1. Raja ke F3. Raja ke B1. Nah, ini jangan raja ke B6. Nah, nanti raja ke G3, raja ke G1, jangan raja ke G3. Nah, langsung cek lagi. Benteng ke G4. Raja ke H2, benteng ke H4. Jadi rajanya tidak bisa keluar. Nah, raja ke G1 lagi, benteng ke G4. Raja ke F1, tarik lagi. Benteng ke H4. Mau ngancam mat. Raja balik lagi. Mengoposisi terus. Raja ke D1, raja ke D3, raja ke F6, raja ke F6, raja ke C1, raja ke C3. Ya kan?
raja ke B1 ya jangan diturutin, benteng ke B4. Raja ke A2, raja benteng ke A4 dan seterusnya. Jadi dipastikan remis ya, paham ya? Remisnya seperti gitu ya. Jadi pembelajarannya kan dikiranya gampang, tapi kan akhirnya kan sulit. Wo ya dapat pembelajaran hitam seperti begini kan gitu. Ya kan? Oke, saya kembalikan posisi uh, majunya pion B7 dan A7, ya kan? Majunya pion B7 dan A7. Ya, kembalikan ya. Nah, ini. Nah, tadi kalau B7 dipastikan remis, ya. Tentunya yang menang A7. Nah, ini yang menang. Pembelajaran yang menang. Jadi ini pembelajaran untuk putih. Jadi gantian gitu ya. Otomatis bentengnya ngecek di B1, raja ke A3. Jadi jangan raja ke A5. Raja ke C3, raja ke A2. Jadi tidak ada tempat untuk ngecek. Misalkan benteng ditarik ke B5, ya otomatis promosi jadi menteri. Ya, benteng ke B2, raja ke A1. Sudah tidak bisa ngecek lagi. Misalkan raja ke C2, ya otomatis jadi menteri. Jadi menteri gini udah pasti menang. Ya kan? Nggak bisa ngecek. Kalau ngecek ya lari, udah bisa sendiri kan. Lari terus. Ya kan? Dan dipastikan raja menteri menang sama raja benteng, tentunya menang raja menteri. Dan putih menang ya. Menangnya seperti gitu. Oke, saya kembalikan posisi dari raja B4. Ya, posisikan kembali raja B4. Nah, posisi gini, cek raja B4. Nah, langkahnya hitam selain raja D4 ngecek di B1. Nah, ini nyarinya menang ya juga sulit si pemain putih ini ya. Jadi jawaban antara raja D4 dan raja B1 ini sama-sama sulit. Raja D4 sama benteng B1 maksud kami ya. Ini sama-sama sulit ya. Oke, jadi langkah menangnya raja ke C5. Benteng ke C1, raja ke D6. Ya. Raja ke D6. Suatu misal dicek lagi kan nggak mungkin, ya kan? Raja ke benteng ke A1. Tentunya langkahnya A7. Yang terbaik untuk putih ya. Kalau B7 nggak mungkin, bentengnya ngecek. Ya. Suatu misal dipancing B7. Ini pembelajaran untuk hitam. Berarti hitam bisa meremiskan. Ya, jadi belajar lagi hitam. Apa langkahnya hitam supaya remis? Supaya remis, langkahnya benteng kali A6. Cek. Otomatis raja ke C5. Jaganya benteng di mana ini? Sekali lagi dicek. Benteng ke A5. Kalau pas posisi dia raja C4, baru ditarik benteng ke A1. Jadi menteri tambah kalah, otomatis mau balik lagi rajanya ke B5 ya, otomatis dicek ke B1, raja ke C6 ya dimakan aja, tentunya remis ya kan? Paham ya? Jadi pembelajarannya sangat banyak sekali ya. Oke, jadi langkahnya yang benar A7, kalau B7 tadi remisnya seperti gitu, ya, otomatis hitam raja ke D4 ya sulit lagi, ya kan? Ini rasanya sulit lagi karena dia tergesa-gesa B7 ya kena benteng ke A6, raja turun ya benteng kali A7 remis lagi kan. Makanya kan sulit menangnya ya kan.
kena raja D4, otomatis apa langkah menangnya? Langkah menangnya raja ke E6. Nah, ini tanda seru. Raja E6 tanda seru 2 ini, ya kan? Karena misalkan dia benteng ke A6, ya raja lompat ke F5. Jadi dengan ancaman B7. Jadi kan jadi menteri salah satu kan. Jadi raja menteri melawan raja benteng. Cara berpikirnya putih kan begitu. Untuk mencapai kemenangan kan. Otomatis dipersulit lagi sama hitam. Raja ke di E4 ya. Raja E6, raja ke E4. Tentunya putih kan langkah ini menentukan kan. Jadi langkahnya raja ke D7 karena sudah jauh kan raja ke E4 itu untuk mendekati pion B6 kan sudah jauh. Dijauhkan dulu. Tentunya raja ke di oposisi raja ke D5. Menangnya raja ke C8. Raja ke C6 baru pion B7. Menangnya seperti itu. Ditarik benteng ke H1, langsung dijadikan kuda. Jangan jadi menteri, jadi kuda cek. Setelah jadi kuda cek, raja kemana? Ke B6. Ya tinggal A8 jadi menteri. Dan dipastikan menang. Sudah tidak bisa apa-apa ini. Tidak ada bangunan checkmate. Tentunya posisi begini ya sudah bisa menjalankan sendiri. Kalau benteng ke H8 ya tinggal raja naik. Sudah dipastikan menang lah. Ya, paham ya? Jadi menangnya seperti gitu. Jadi antara pembelajaran hitam dan putih. Jadi judulnya ending ini pembelajaran hitam dan ending pembelajaran putih. Bisa menikmati semua untuk raja benteng cara meremiskan, pion 2 cara memenangkan. Oke, kalau sudah paham, demikian ending dari kami. Jika senang dengan ending raja pion 2 melawan raja benteng, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.